akan menjelaskan tentang program kasir lagi. Ini merupakan proyek ujian akhir dari tugas algoritma pemrograman. Oke guys, dicek sampai habis videonya. Ya, jangan lupa nanti di like, share, komen, dan subscribe. Langsung saja, saya sudah mengetikkan codingannya. Di sini pada baris pertama sampai ke 6 kita buat dulu komentar kelasnya. Di sini saya membuat komentarnya yaitu proyek ujian akhir membuat program kasir, nama adalah Putri Ananda, kelas tips 1B. Lalu di ke 8 ada import java.util.scanner, itu berfungsi untuk mengambil inputan. Lalu kita buat nama kelasnya. Di sini saya membuat nama kelasnya yaitu project UAS. Selanjutnya kita buat metode utamanya yang membuat public static void main string RLS. Lalu di sini kita buat metode untuk loadingnya ke program. Selanjutnya kita deklarasikan variabel dari barang, data, nama, dan sandi di sini. Di sini kita menggunakan tipe data string. Lalu di sini ada scanner apa dan sama dengan new scanner system in, itu berfungsi untuk penginputan data dalam variabel nama, nantinya nama dan sandi. Jadi sistem output ini akan menampilkan nama pengguna. Lalu di nama appendix line ini itu untuk perintah memasukkan nilai ke variabel nama. Lalu kita perintah lagi sandi penggunanya. Di sini nanti akan perintah untuk masukkan nilai ke variabel sandinya. Selanjutnya di sini ada percobaan if, dimana nama .equals data ke 0 dan sandi .equals data ke 1 itu maksudnya jika nama nilainya sama dengan 0 dan sandi nilainya sama dengan 1, maka akan muncul selamat datang. Tetapi jika tidak sesuai, maka akan muncul maaf, sandi yang Anda masukkan itu salah. Selanjutnya di sini ada static void menu. Di sini akan menampilkan hasil inputan, yaitu silahkan pilih menu yang tersedia. Jika kita memilih 1, if A sama dengan 1, maka akan muncul ke menu kasir. Tapi jika kita milihnya 2, maka akan muncul ke menu bubble sort. Dan jika kita memilih dari yang kedua ini, selain dari yang kedua, maka dia akan sistem exit atau keluar. Selanjutnya kita masuk ke menu static void kasir. Di sini kita deklarasikan variabelnya, jumlah itu sama dengan 0, i sama dengan 0, total bayar sama dengan 0, menggunakan tipe data integer. Lalu kita printkan di sini tampilan untuk program kasirnya dengan nama Woman Supermarket, Jalan Jenderal Sudirman 123 Medan. Lalu di sini kita menampilkan menu penjualan. Ini ada nama dan harganya, teman-teman bisa lihat ya. Selanjutnya kita deklarasikan arraynya. Di sini kode jumlah harga subtotal menggunakan tipe data integer yang berisikan array juga, masing-masing array itu berisi 5. Lalu barang di sini menggunakan tipe data string. Selanjutnya ini adalah perintah output untuk menampilkan Woman Supermarket dan masukkan jumlah menu. Ini jum sama dengan input dan next int ini merupakan perintah untuk memasukkan ke variabel menunya nantinya berapa jumlah yang kita masukkan. Lalu kita menggunakan perulangan for i sama dengan 0, i kecil dari jum, i plus plus, dimana nanti ini itu dimulai dari 0, i kecil dari jumlahnya, dan i plus plus atau increment, dia akan bertambah. Lalu kita printkan, masukkan kode menu ke i di sini dimulai dari 0 ditambah 1. Jadi misal kita masukin kodenya itu 2, berarti kita masukin kodenya itu 1, berarti 0 tambah 1, berarti nanti kode yang muncul itu 1. Lalu di sini nanti untuk perintah memasukkan variabelnya ke dalam kode ini yang diarahkan. Lalu teman-teman, di sini kita menggunakan switch case untuk menentukan barang berdasarkan kode yang dimaksudkan. Jadi jika kita memilih kode nomor 1, maka akan muncul nama barang itu es rumput dengan harga 12.000. Lalu kita berikan break di sini itu berfungsi untuk memberhentikan program. Apabila dia berhasil, maka dia akan berhenti gitu.
Nah, switchcase ini akan tampil sampai 10 kali. Selanjutnya dia akan default. Default itu jika kondisinya tidak terpenuhi lagi, maka dia akan berhenti atau kode barang tidak tersedia. Selanjutnya di sini kita akan membuat tampilan untuk pembayarannya. Di sini kita printkan nomor, nama barang, harga, jumlah, subtotal. Lalu menampilkan seluruh elemen di dalam arraynya. Kita menggunakan for lagi, i sama dengan 0, i kecil dari yum, i plus plus. Di sini subtotalnya itu diarraykan dari nilai i-nya, di mana jumlah, rumus dari subtotalnya yaitu jumlah dikali harga. Lalu total bayar itu nanti plus sama dengan subtotal. Nah, selanjutnya kita printkan lagi total bayar. Total bayar itu total dari seluruh belanjaan kita. Lalu kita masukin uang kita itu berapa, maka akan muncul nanti kembaliannya, dimana rumus dari kembalian yaitu uang dikurang total bayar. Uang di sini menggunakan tipe data integer. Setelah muncul kembalian, maka akan muncul kata terima kasih sudah berbelanja. Nah, selanjutnya kita akan diberi pilihan. Jika kita memilih satu, maka sistemnya itu akan keluar dari programnya. Jika kita memilih dua, maka itu akan tetap di menu kasir ini, di menu program kasir. Tapi jika kita memilih selain dari ini, maka itu akan kembali ke menu utama. Selanjutnya kita masuk ke static void bubble di method utama bubble. Jadi di bubble ini kita pendeklarasian variabelnya dulu, dimana di sini kita menggunakan tipe data integer dengan array yang berelemen 8, yaitu 15, 5, 10, 40, 35, 20, 25, 30. Lalu variabel penampung ini menggunakan tipe data integer. Di sini ada perulangan pertama, yaitu for integer i sama dengan 0, i kecil dari a dot length dikurang 1, i plus plus. For pertama ini berfungsi untuk mengulangi proses perulangan yang terjadi. Lalu ada for integer b sama dengan 0, b kecil a dot length kurang 1, b plus plus. Jadi perulangan yang kedua ini berguna untuk membandingkan dua angka. Jika nilai indeks berikutnya lebih kecil, maka dia akan bertukar posisi dengan indeks sebelumnya, karena data yang akan diurutkan itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Length, model length di sini berfungsi untuk menghitung atau mengembalikan jumlah karakter. Dan dari metode tersebut mempunyai nilai angka, jadi dapat menyimpannya pada variabel yang bertipekan integer. Selanjutnya, itu akan diseleksi. Jika nilai yang pertama itu lebih besar dari nilai yang kedua, maka nilai yang pertama itu akan ditampung atau diduplikasikan. Lalu nilai yang kedua itu akan bertukar posisi ke tempat yang pertama dan diurutkan dari yang terkecil. Lalu di sini ada perulangan for yang ketiga, yaitu integer c sampai dengan 0, c kecil a dot length c plus plus. Ini itu berfungsi untuk menampilkan proses yang terjadi setiap proses pertukaran angka. Hal itu akan diulangi sebanyak dari elemen arraynya. Selanjutnya, di sini kita akan memprintkan urutan pada data array dan angka yang sudah diurutkan secara ascending atau diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke guys, selanjutnya mari kita lihat hasil compile-nya dengan cara mengetik Windows dan F secara bersamaan. Lalu kita ketik di sini cmd, masukin cd file java project was java. Lalu kita masukin java, kita masukin nama pengguna yang sesuai yang tadi ya guys. Kita masukin dia sandi pengguna yaitu 000. Nah, di sini muncul kata selamat datang, silahkan pilih menu yang tersedia. Misal kita masukin itu, kita mau kasih ya, kita masukin 1, maka akan muncul tampilan seperti ini.
Woman Supermarket Jalan Sudirman. Nah, ini ada menunya. Teman-teman bisa masukin jumlah yang mau dimasukkan. Misalnya kita masukkan jumlah menunya, misalnya kita mau pesan 3 menu, lalu kita masukkan kodenya. Kita mau pesan Indomie, kita klik kodenya, kita masukin jumlahnya, klik lagi kode yang kedua, masukin lagi jumlah yang kedua, lalu klik kode yang ketiga, masukin lagi jumlahnya, maka akan muncul nama barangnya. Di sini ada Indomie, harga dari 5.000, jumlahnya 2, total harganya yaitu 10.000. Jadi total harga dari keseluruhan barang yang kita pesan yaitu 56.500. Misalnya kita masukin uang kita itu 100.000, maka kembaliannya yaitu 43.500. Nah, di sini ada pilihan. Jika kita ingin kembali ke menu utama, maka kita klik selain dari angka 1 atau 2. Lalu kita ingin melihat ke bubble sortnya, kita klik 2. Nah, akan muncul urutan bubble sort itu dari yang terkecil, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke guys, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Bye bye.